Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Nah abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah, abang kakak, Miss ingatkan kembali untuk abang kakak agar mudah memahami materi yang akan Miss sampaikan, silahkan tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah untuk hari ini kita masih di tema 5 dengan tema wirausaha, subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks pendaftaran anggotaan klub atau organisasi sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri logo dan maknanya secara benar. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, kita awali dengan materi PPKN. Tahukah kamu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Nah, abang kakak, jadi untuk meraih kesuksesan, maka kunci utamanya itu adalah kerja keras ya, tidak hanya dalam berwirausaha, nah dalam meraih cita-cita, dalam belajar, nah kita juga harus kerja keras, harus tekun dan disiplin ya, abang kakak. Nah, berikut ini teks bacaan ya tentang seorang pengusaha muda. Nah, kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Reja Nurhilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reja mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reja adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Nah, Bang Kakak, ya kita bisa ketahui bahwa Reja Nurhilman ya dia yang berasal dari keluarga yang sederhana. Nah, untuk membantu perekonomian keluarganya, nah dia mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong ya. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa keripik singkong itu adalah makanan murahan ya dan merupakan makanan tradisional. Namun dengan kerja kerasnya, dengan kegigihannya ya, keripik singkong yang diusahakan dia itu memiliki nilai jual yang lebih, bahkan ya berhasil sampai diekspor ke luar negeri gitu ya, di mendunia, dikenal. Nah, bahkan ya berkat kerja kerasnya dari wirausaha yang dilakukannya ini ya, dari nol, yang dirintisnya dari nol, nah sekarang ini dia bisa berpenghasilan sampai miliaran rupiah. Jadi untuk meraih kesuksesan tersebut ya kerja keras dan keyakinan itu sangat diperlukan ya abang kakak. Begitu juga dalam belajar. Nah, seperti dalam surat Al-Insyirah yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi abang kakak, Allah tidak hanya memberikan kesulitan-kesulitan, tidak hanya memberikan ujian dan cobaan kepada manusia, namun di balik itu semua Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Jadi
kita mengambil pelajaran serta hikmah daripada kesulitan ujian ataupun cobaan yang kita hadapi. Nah, Allah telah memberikan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, kita diberi akal pikiran, diberi potensi. Nah, dengan potensi diri yang kita miliki, dengan akal pikiran yang kita miliki, nah kita bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut sehingga bisa menjadi bermanfaat buat diri kita, bahkan buat orang lain ya abang kakak. Jadi kita patut bersyukur ya, dari setiap ujian, dari setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudahan atau hikmah serta pelajaran yang bisa kita ambil ya abang kakak. Oke, nah kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Nah, apakah kamu masih ingat contoh-contoh formulir yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, abang kakak ya, jadi abang kakak masih ingat ya bahwa formulir itu kan kertas ya, sebuah kertas atau dokumen elektronik ya yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Jadi ada bermacam-macam formulir ya, misalnya formulir pendaftaran masuk siswa baru, kemudian formulir untuk mengikuti lomba, masih banyak lagi jenis-jenis formulir. Bahkan ketika kita ini ya mau berobat, nah kita biasanya juga mengisi formulir. Jadi formulir itu berisikan ya beberapa pertanyaan formal ya yang harus kita isi. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana petunjuk mengisi formulir. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa petunjuk pengisian formulir itu yang pertama adalah isilah dengan tinta hitam atau pulpen. Jadi tinta hitam ini yang resmi ya atau yang formal. Jadi ketika kita mengisi formulir ya maka kita harus mengisinya dengan tinta hitam atau pulpen. Nah, kemudian lembar formulir tidak boleh rusak atau kusut. Yang ketiga, isi dengan huruf kapital ya, isi dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang keempat, isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. Kemudian tulislah kota dan tanggal formulir. Jadi dituliskan tanggal formulir tersebut diisi. Kemudian yang keenam, bubuhkan tanda tangan pada bagian yang tersedia. Jadi di setiap formulir, nah itu biasanya selalu ada tanda tangan ada yang harus kita tanda tanganin ya. Oke, nah berikutnya data diri harus dituliskan. Nah, jadi dalam formulir kita juga harus menuliskan data-data diri kita seperti nama, ya, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, jadi sudah ini ya kita isi sesuai dengan yang diminta oleh formulir tersebut. Kemudian tujuan dari formulir. Jadi formulir itu dibuat pasti ada tujuannya ya. Berikutnya manfaat formulir. Nah, jadi manfaat formulir itu adalah untuk memudahkan ya suatu instansi atau kantor ya atau suatu organisasi untuk membuat data atau administrasi ya. Jadi dengan adanya formulir tersebut maka memudahkan mereka ya untuk kelengkapan datanya. Nah, itulah ya hal-hal yang berkaitan dengan formulir. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi IPS. Nah, tahukah kamu ya banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan SEA Games ya. Nah, Abang Kakak salah satu bentuk kerjasama ASEAN itu ya di bidang olahraga itu adalah SEA Games ya. Nah, SEA Games ini merupakan ajang festival olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan Asian Games ya, Abang Kakak ya. Nah, dalam kegiatan Ayo Membaca, mari kita baca teks berikut ini. Nah, untuk memudahkan Abang Kakak, silahkan Abang Kakak buka buku tematiknya di subtema 1, pembelajaran 5. Nah, Miss akan bacakan dari sini, Abang Kakak dengar dengan baik ya. Mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini setelah sebelumnya SEA Games
1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kutha Besak atau Fort. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-26. Nah, jadi pelaksanaan SEA Games ke-26 ini ya dilaksanakan di Palembang ya, Sumatera Selatan, dan di Jakarta ya. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, yaitu Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya setidaknya sejak awal tahun 2011. Geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, abang kakak, jadi dengan adanya penyelenggaraan SEA Games ke-26 ini di Palembang dan Jakarta, nah ini sangat berpengaruh ya terhadap peningkatan sektor ekonomi ya, terutama itu di masyarakat Palembang dan Jakarta, dan umumnya itu adalah untuk bangsa Indonesia ya, karena dengan adanya kegiatan SEA Games tersebut ya, nah ini menyebabkan ya banyak pembangunan fisik ya berupa sarana dan prasarana yang berkaitan dengan acara SEA Games tersebut ya. Kemudian dengan adanya SEA Games tersebut ya, nah ini sangat membantu ya. Jadi dengan dibangunnya sejumlah hotel baru, nah ini menyerap tenaga kerja baru ya untuk membangun hotel tersebut. Nah, kemudian di sentra kerajinan juga ya banyak rakyat ya yang membuat cenderamata ya atau souvenir. Jadi banyak ya souvenir yang dibuat ya, bisa itu berupa baju ya, topi, kemudian bisa gantungan kunci atau tempelan kulkas yang terbuat dari magnet. Nah ini sangat membantu. Nah kemudian mungkin bagi ini ya para pedagang ya yang ada di sekitar penyelenggaraan ya SEA Games tersebut. Jadi banyak pedagang-pedagang baru ya
yang berjualan. Nah, ini sangat membantu ya, sangat membantu perekonomian bagi masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya SEA Games ke-26 tersebut, nah ini kita dapat meraih 3 kesuksesan, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian. Nah, semuanya itu tentunya tidak terlepas dari kerja keras ya seluruh pihak ya. Nah, abang kakak, berdasarkan teks tersebut, apakah peranan Indonesia dalam kerjasama yang diselenggarakan antara negara ASEAN tersebut? Nah, banyak sekali ya peran Indonesia dalam kerjasama yang diselenggarakan dalam kegiatan ASEAN tersebut ya. Nah, abang kakak, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah. Nah, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Kemudian sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Dan yang ketiga, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan. Nah, abang kakak ya, jika abang kakak tadi mendengarkan teks bacaan yang Miss bacakan serta penjelasan Miss, nah abang kakak pasti bisa menjawabnya ya. Nah, jadi Miss ingatkan kembali, SEA Games berbeda dengan ASEAN Games ya abang kakak. Kalau SEA Games itu merupakan ajang festival olahraga terbesar se-Asia Tenggara, sedangkan ASEAN Games itu ajang olahraga untuk kawasan Asia ya, benua Asia. Nah, SEA Games itu dilaksanakan 2 tahun sekali, sedangkan ASEAN Games itu dilaksanakan 4 tahun sekali. Oke, kita lanjutkan ke materi SBDP. Ya, apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Nah, abang kakak, pada pembelajaran sebelumnya Miss juga sudah pernah jelaskan ya tentang logo ASEAN. Nah, berikut ini adalah logo ASEAN. Nah, jadi setiap logo ya, logo bendera, nah ini memiliki arti dan makna ya tertentu. Nah, logo itu merupakan suatu gambar ya atau dengan arti tertentu. Nah, ini mewakili mewakili suatu organisasi ya atau produk ataupun lembaga ataupun instansi ya. Jadi dengan melihat logo dari suatu lembaga ataupun instansi atau organisasi tertentu, maka kita bisa mengenalinya gitu ya. Jadi logo merupakan gambar ya tertentu yang memiliki suatu arti ya. Nah, contohnya saja tidak hanya ASEAN ya, contohnya saja sekolah kita ya, kita juga memiliki logo ya, SDIT Nurul Ilmi dengan logonya itu ya NI ya, huruf N dan huruf I. Jadi dengan melihat logo tersebut kita bisa mengetahui oh ini merupakan logo SDIT dari TK IT, SDIT dan SMP IT Nurul Ilmi, itu logonya. Berarti ini logo dari Nurul Ilmi. Nah, apa arti logo dari bendera ASEAN? Nah, bang kakak, kita akan pelajari. Ya, bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN ya. Nah, ini dia berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru ya. Ini biru, kemudian warna merah, putih dan kuning. Nah, masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Jadi warna-warna daripada bendera ini ya dan logo ASEAN ini mewakili dari bendera setiap negara anggota ASEAN. Nah, warna biru melambangkan perdamaian dan stabil ya, stabilitas. Kemudian warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Warna putih, nah warna putih ini menunjukkan kesucian. Jadi lingkaran warna putih ini menunjukkan kesucian ya. Dan kuning merupakan simbol kemakmuran.
Nah, Ikatan Rumpun Padi merupakan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Nah, ini ya. Jadi ini ya warna kuning Ikatan Rumpun Padi. Nah, ini yang ada 10. Nah, ini menunjukkan ya keanggotaan ya, jumlah keanggotaan ASEAN ya. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, Abang Kakak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang logo ASEAN, kemudian bagaimana pengisian formulir, kemudian pelaksanaan SEA Games di Indonesia, serta kerja keras ya yang merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan. Nah, Bang Kakak mesti ingatkan kembali untuk mengerjakan latihan-latihannya di rumah ya. Tetap semangat belajarnya. Tetap melaksanakan sholat 5 waktunya, murojaah, hafalan dan tilawatinya. Nah, Miss ucapkan terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk pembelajaran kita kali ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.